Ini dia model-model dari Yamaha 2026 yang paling racing di tahun ini. Ada 4 model yang dihadirkan dalam anniversary Yamaha ke-70 tahun livery-nya ini nih, yaitu ada Aerox Turbo, ada MX King, ada R15M, dan ada XSR. Nah, buat Aerox Turbo sendiri harganya itu ada di angka 39.950.000, sedangkan untuk MX King-nya ada di angka 28.325.000, lalu ada R15M 46.600.000, dan yang terakhir itu ada XSR 155 di harga 39.665.000. Nah, yang pertama kita lihat dulu Aerox-nya nih. Ini ya, warna-warnanya emang mereka menggunakan warna yang ada yang sebelumnya digunakan dari Yamaha R7, yaitu motor balap Yamaha di tahun 90-an yang diciptakan, yang dihomologasikan untuk kejuaraan balap World Superbike pada saat itu. Ini emang liverynya tuh lumayan legendaris ya, speed blocknya ini kayak gininya tuh khas banget, apalagi dengan warna merah putih yang seolah-olah kok jadi nasionalisme banget ya, seolah-olah kayak emang ini Yamaha tuh Indonesia banget gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat di sini perbedaannya apa sih selain dari warnanya yang merah putih? Tentu aja emblem-emblemnya dia ini semua menggunakan warna emas ya. Jadi emblem yang di sayap ini, di side fairing, kemudian emblem yang di tangki, semuanya emblem Yamaha-nya pakai warna emas. Jadi menunjukkan kalau motor ini emang spesiale atau spesial banget. Kemudian di tiap line up juga dia ada emblem kayak gini nih. 70 tahun anniversary Yamaha, bagus banget ya. Kemudian juga di belakang sama juga. Jadi semua emblemnya baik yang di tengah, di tangki maupun di bodi samping semua pakai warna emas kayak gini. Bahkan yang di sini juga nih, yang di batok, warna putih dan emas gitu, cakep ya. Kemudian kalau kita ngeliat di Aerox secara full, sangat. Nah, Aerox ini kan emang dia bodinya tuh yang depan gede banget ya, fairing depannya tuh kayak fairing motorsport, sedangkan yang belakangnya ini kecil banget ya, bodi yang berwarnanya. Jadi seolah-olah tuh emang tengahnya ini agak kayak kepotong jauh banget gitu jaraknya ya. Cuma untungnya sama Yamaha dikasih ini nih, ada decal di sini. Jadi ibaratnya buat nyambungin speed blocknya dari depan sini nih ke tengah sini gitu. Cuma selebihnya emang di sini dominasinya warna hitam gede banget atau tebel banget, luas banget gitu. Sementara buat area kaki nggak berubah, roda masih sama, kaliper masih sama, fitur-fitur juga sama, yang belakang juga sama. Ini pakai subtank kayak gitu, mesin juga nggak berubah. Ini di varian turbo ya, jadi artinya dia sudah menggunakan YECVT kayak gini. Jadi di setangnya ada saklar untuk mengganti atau untuk merubah mode-mode YECVT. Speedometer juga nggak berubah, TFT display, bisa Y Connect, bisa ke Maps juga, keren-keren. Selebihnya di stang juga nggak ada perubahan, sama aja. Kemudian di MX King, nah ini di MX King mungkin bisa dibilang desainnya, bodinya, warnanya yang paling nyambung atau yang paling lengkap ya, karena bodinya nih nyambung banget benar-benar dari depan sampai ke belakangnya, nggak ada yang keputus di tengah lah ibaratnya, karena emang motor bebek pada umumnya dia bodinya masih nyatu gitu ya, dan ini emang bikin warna baloknya ini kelihatan lebar banget, gede banget gitu, mantep sih buat yang di MX King ini. Terus font MX King-nya di sini lucu ya modelnya, tuh jadi kayak font-font jadul gitu MX-nya. Habis itu King-nya yang modern. Dan dia kalau emblem 70 anniversary-nya ada di sini sebelah kanan. Bagus, batok warna merah. Sisi sampingnya, oh bagus ya. Keren banget ini detailnya. Dan dia pakai beberapa kombinasi warna. Jadi dia ada putih, split ke merah, lalu balik lagi ke putih sini. Kemudian baru ada livery lagi MX King-nya di sebelah sini. Kemudian buat kulit joknya semua juga sama nih, dia stitchnya atau benang jahitnya pakai warna merah kayak gini. Dan ini pakai dual pattern ya, jadi ada yang polosnya dan ada yang titik-titik kayak ini. Jadi seolah-olah buat memberikan rasa sporty. Nah buat di MX King tentu aja dia belum keyless, masih pakai kunci biasa kayak gini. Nah, speedometernya nyala nggak ya? Oh nyala, speedometernya juga nggak berubah. Digital, belum TFT, dan dia menggunakan negative display. Jadi latar belakangnya hitam dan informasinya dia yang menyala gitu. Aduh udah lama banget sih nggak ngetes motor bebek kayak gini nih. MX King kerenyo. Terus kalau kita lihat dari belakang, wih, bodi belakangnya meruncing seperti ini, khasnya banget MX King. Bagus sih di MX King ini, bener-bener nyala, liverynya warnanya hidup banget, pas banget lagi sama bodinya. Kemudian berikutnya kita ngeliat ada R15M. Ini merupakan varian tertinggi dari R15.
Karena nih udah dilengkapi dengan TCS, ABS, segala macam, bahkan ada quick shifter juga. Jadi ini varian paling racing. Dan liverynya tentu aja, jadinya nih bikin tampilan R15 ini seolah-olah tuh beneran kayak motor pacuan balap gitu ya, karena fairingnya lebar tuh. Jadi nempelnya itu di R15M ini seolah-olah emang pas banget, emang didesain buat motor yang sport kayak gini. Dan lagi-lagi tulisan R-nya kayak klasik, M-nya, dan YZF-nya ini juga khas banget, kayak fontnya R7 pada zaman dahulu kala. Kemudian suspensi depannya tentu aja udah upside down, kayak dari KYB. Lampunya LED projector di tengah kayak gini, kayak muka-mukanya Predator ya, gagah banget. Terus kalau yang ini dia emblem 70 anniversary-nya ada di tangki di sini, di tengah. Jadi bisa kena helm juga ya kalau lagi takin. Selebihnya nggak ada perubahan, speedometernya digital tentu aja. R15, so R155. Keren ya, ada mode track untuk tampilannya, ada juga yang streetnya bagus sekali. Tangga ada perubahan. Jok kulitnya menggunakan ala-ala aksen kayak carbon fiber gitu. Kesana jadi kayak sporty banget. Dan gak lupa ada embossnya ini buat di R15M. Jadi kayak bordiran gitu ibaratnya ya, bordiran R15. Swing armnya tentu aluminium dari R15 yang pertama, sudah menggunakan bahan seperti ini yang lebih ringan tapi juga rigiditasnya cukup bagus. Berikutnya ada XSR. Jadi XSR ini emang dia sebenarnya bukan model yang sporty banget ya, karena dia kayak model retro, cafe racer, naked, namun dia tetap kebagian juga dengan livery anniversary Yamaha ke-70 tahun ini. Bentuknya lucu, khas banget karakternya, sama kayak abang-abangnya, kayak XSR yang di atas-atasnya ya. Jadi ini emang bagian dari keluarga XSR yang paling kecil sih 155 ini. Tentu aja warnanya di sini jadi sedikit karena bodinya juga emang cuma dikit ya. Jadi yang paling kelihatan cuma di spatbor depan, di cover tankinya, sama di spatbor belakangnya aja gitu. Dan kalau di sini dia upside down-nya pakai emas sama kayak CR15. Jadi lumayan menguatkan kesan sporty dan ada jambangnya. Cuma kalau di sini jambangnya dia pakai warna hitam kayak gini. Gitu. Lampunya masih sama, LED bulat dengan tulisan XSR, logo XSR di tengahnya kayak gini. Dan bracket lampunya di sini bagus ya. Diturunkan juga sampai ke sini bracket aluminium. Di atas kita ngeliat, nah di sini jadi dia terbagi 3 warna sama kayak R15M juga. Jadi ada putih di sisi kiri dan kanan dan merahnya ada di tengah. Sedangkan untuk emblem 70 anniversary-nya ada di tengah kayak gini. Ya, di atas warna merahnya. Sedangkan di area stang tidak ada perubahan, masih pakai stang pipa yang cukup lebar, racernya juga cukup tinggi, racer stangnya. Dan speedometernya juga udah digital, negatif display dengan isi informasi yang ya cukup lah ya untuk kita lihat sehari-hari. Kemudian untuk di tengah, nah di sini dia malah nggak dapat warna putih atau merah, tapi malah dapat bodi yang warnanya hitam doff kayak gini, sebagai juga buat penamaannya si XSR 155. Kulit joknya tetap klasik modelnya, bulat-bulat dan ada emboss atau cetakan seperti ini, tapi tetap dia pakai stitchnya atau benang jahitnya merah juga nih, ngikutin edisi yang saat ini, yang dimana emang semua line up yang anniversary 70 tahun semua menggunakan stitch atau benang jahit warna merah. Jadi kita udah ngeliat 4 model dengan livery baru 70 tahun anniversary-nya Yamaha hadir, Yamaha motor ya, bukan yang Yamaha suling, hadir di dunia ini memproduksi motor-motor line up yang bagus-bagus. Dan di tahun ini ada di line up 150 sampai 155 cc. Jadi yang Matic-nya diwakilkan oleh Aerox Turbo, mopednya diwakilkan oleh MX King, sport fairing-nya diwakilkan oleh R15M, dan sport naked-nya diwakilkan oleh XSR 155. Nah, kalau menurut kalian mana yang lebih keren dan bisakah masuk ke wishlist kalian? Coba komentar di bawah, di like video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.